sekiranya tidak tahu kepada qadhi siapa al-mutasaddiq, orang yang sedekah. Karena kalau dia tahu berarti dia punya kepentingan nanti sedekah pada hakim itu. Berarti tahu siapa At-Tajul Fazari, Syekh Tajuddin Al-Fazari, wal Burhanu Al-Maraghi, dan Syekh Burhan Al-Maraghi, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Lihatnya banyak yang berpendapat yang mengatakan bahwa man syarrata qira'ata juz'in, adapun siapa itu syarrata, yang mensyaratkan siapa man qira'ata juz'in, pada membaca satu juz minal Qur'an, dari Quran, kula yaumin, pada setiap hari, kafahu, maka mencukupi kepada man apa qadru juz'in, kira-kira satu juz. Artinya tidak harus juz 1, juz 2, tidak. Umpamanya dimulai dari juz setengah, umpamanya sampai juz setengah lagi. Walau mufarraqan, walaupun itu terpisah-pisah. Wa nadhron, dan melihat, walaupun dengan cara melihat, bukan dengan cara hafalan. Wa fil mufarraqi, dan itu di dalam perkara yang dipisah-pisah, nadhorun, ada beberapa pandangan. Walau qala, dan jika berkata siapa Waqif, liyatasaddaq, supaya liyutasaddaq, supaya disedekahkan, apa bihullatihi, dengan hasilnya mauquf, umpamanya wakaf tanah, nanti hasilnya untuk tadi, untuk orang yang tiap hari baca Quran 1 juz, untuk orang tuanya umpamanya. Fi Ramadan, atau itu dikhususkan, diberikan nanti untuk kalau bulan Ramadan. Au Asyura, atau bulan Asyura, nanti hasilnya dipakai untuk sedekah di bulan Ramadan atau di bulan Asyura. Faqafata, maka ternyata ketinggalan, karena mungkin Ramadan belum panen atau lupa terhadap wakaf itu. Kemudian tusuddiqa, adakah disedekahkan, apa gullah, tusaddaqu, disedekahkan apa gullah, ba'dahu, setelah Ramadan au Asyura tadi. Oh, gini. Nggak usah langsung tusuddiqa, maka disedekahkan apa gula ba'dahu, setelah Ramadan atau Asyura. Jadi kalau bicaranya pokoknya disedekahkan di bulan Ramadan dan Asyura, maka tidak apa-apa, disedekahkan nanti, umpamanya lupa, udah kelewat, disedekahkan setelah Ramadan itu. Wa illa walayung tadharu, dan tidak ditunggu apa mislu, seperti dalikal fa'idah tadi. Jadi nggak nunggu Ramadan berikutnya. Jadi mamanya pas ingatnya bulan Syawal, waduh tuh ini udah kelewat ini, nah gitu. Atau pas bulan Muharram, padahal tadi adalah Ramadan dan Asyura, maka ya bulan ketika ingat itu disedekahkan, tidak nunggu Ramadan berikutnya, tidak nunggu berikutnya. Langsung bisa panen, ternyata panennya Syawal. Iya. Syawal itu. Iya, jadi ya. Kecuali kalau nanti ngomongnya ini dipakai untuk buka di bulan Ramadan, nah itu harus nunggu di bulan Ramadan, karena redaksinya pakai buka.
Naam, betul katanya, apa namanya, yung tadharu misluhu. In qala, jika berkata siapa wakif, fitron, untuk berbuka li sawamihi, bagi orang-orang yang puasa Ramadan, ya intadhara, maka harus nunggu siapa mauquf alaih tadi itu. Jadi dia nunggu sampai Ramadan berikutnya. Jadi kalau bilangnya memang untuk buka puasa Ramadan, nah, padahal udah kelewat, ya berarti untuk nanti. Nah. Wa aftarat, berfatwa siapa ghair wahidin, selain satu orang, artinya tidak hanya satu orang, maksudnya itu ghair wahidin itu artinya tidak hanya satu orang, berarti banyak. Bi'annau, bahwa sesungguhnya wakif itu lauqala, jika berkata siapa wakif, alaman, atas orang, yaqra'u, yang membaca siapa man ala qabri abi, atas kuburan bapakku, kulla jum'atin, pada setiap Jumat, Yasin, baca Yasin. Bi'annau, bahwasanya itu inna haddal apa itu qurra'i, oh qiraati, ada taknya. Oh, lain tidak ada. Sesungguhnya batasan qiraah itu bimuddatin muayyanatin, dengan masa yang ditentukan. Au ayyana, atau menentukan siapa wakif, likulli sanatin, pada setiap tahun, hulatan, pada hasilnya, utubi'a, maka diikuti apa kaulnya wakif tadi itu. Wa illa, jika tidak, inna haddal qira apa namanya utubi'a, ya batola, maka batal apa wakaf. Nadhiru makhalih, menyamai perkara qaulu, yang berkata siapa ulama kepada ma min butlanil wasiyati, termasuk batalnya apanya wasiat Zaidin pada Zaid, kula syahrin, setiap bulan, bidinarin, dengan dinar, illa fi dinarin wahidin, kecuali satu dinar. Berarti tidak ada, saya ngasih dia 1.000 kecuali 1.000, ya berarti ya nol. Saya ngasih orang yang biasa baca Quran, nanti saya kasih 1 dinar kecuali 1 dinar, ya enggak, berarti kosong. Ono ayat itu. Intaha, habis apa qaulu at-tajul fazari ila akhirih tadi itu. Wa innama yuttajahu, bahwasanya bisa dijadikan wajah, dijadikan pendapat, atau yang dikuatkan, apa ilhaqul waqfi, menyamakan wakaf bil wasiati, dengan wasiat. In ulliqa, jika dikaitkan apa wakaf bil mauti, dengan kematian. Ada orang wakaf, pokoknya nanti kalau saya mati, maka tanah yang di situ saya wakafkan. Nah, gitu namanya taklik wakaf. Itu kan ya hampir sama dengan wasiat, ya, sama dengan wasiat. Li'annau, karena sesungguhnya wakaf khina idin ay khina id ulliqa bil maut, itu wasiatun, adalah wasiat, karena ketika dikaitkan dengan apa, dengan kematian, itu namanya wasiat, kan gitu. Wa amal waqfu, adapun wakaf, wa amal waqfu, dan adapun wakaf alladzi laisa,
yang bukan apa wakaf itu kal wasiati seperti wasiat, falladzi maka adapun iku falladzi maka adapun pendapat yuttajahu yang dijadikan wajah apa alladzi itu sihhatuhu yaitu sahnya wakaf tadi. Idla yatarattabu karena tidak berhasil alaihi atas mauquf atau atas wakaf apa mahdzurun perkara yang dijauhi biwajin dengan arah manapun. Li'anna nadhira karena sesungguhnya nadhir itu orang yang dipasrai untuk mengelola. Kalau mauquf mauquf alai itu orang yang penerima wakafnya, penerima hasilnya. Jadi kalau MBG itu penerima manfaatnya itu namanya mauquf alai. Yang mengelola namanya nadhir. Lah kira-kira gitu gambarannya. Li'anna nadhir karena sesungguhnya nadhir itu idza qarrara ketika menetapkan siapa nadhir man pada orang yaqra'u yang membaca siapa man kadzalika seperti demikian kula Jumatin Yasin tadi istahaqqa maka berhak apa siapa man ma pada perkara surrito yang disyaratkan apa madama selaginya ada siapa man itu yaqra'u membaca siapa man pada Yasin. Jadi ya selama dia memang membaca itu ya dia dapat bagian. Faidha mata maka ketika mati siapa man masalan qarrara maka menetapkan siapa an-nadhiru an-nadhir wairahu pada selainnya man tadi itu, pokoknya siapa nanti yang siap menjadi menjadi penggantinya. Walau qalat dan jika berkata siapa wakif orang yang mewakafkan. Jadi bukan muwakif ya, orang sini bilangnya kadang-kadang muwakif, padahal bukan ya, wakif. Wakaf siapa aku. Ada pada ini mauquf ala fulanin atas fulan liyak malah supaya melakukan siapa fulan kata demikian. Saya wakaf ini untuk fulan supaya dia melakukan ini ya kayak tadi. Wakaf untuk umpamanya pada jamaah musola supaya kalau malam Jumat kirim tahlil untuk orang tua saya umpamanya lagi. Qala berkata siapa Ibnu Salahi, saya Ibnu Salah ikhtamala menyerupai apa yakuna sekiranya ada apalah redaksi waqaf tu hadza ala fulan liya'mala kadza itu syaratan menjadi syarat lil istihqaq untuk berhak. Jadi dia dapat bagian kalau dia memang melakukan itu. Namanya dia bilang bahwa nanti ini untuk orang yang ngaji, berarti kalau dia sedang tidak ngaji ya nggak dapat bagian. Nah, gitu. Wa ayyakuna dan sekiranya ada apa wakaf itu tausiatan menjadi tausiah lahu bagi fulan li ajli waqfihi atas arah wakafnya wakif tadi itu. Wain ulima maka jika diketahui apa muradu maksudnya wakif utubi'a maka harus diikuti karena memang ya wakaf itu alama syarratahul wakif. Wakaf itu harus sesuai dengan persyaratannya orang yang mewakafkan. Jadi
orang mewakafkan kemudian dengan syarat ini. Nah, selama syaratnya itu bisa dilakukan, maka ya dilakukan, harus itu diikuti. Wa in syakka, dan jika ragu siapa man lam yumna, maka tidak dicegah siapa man al istiqaqah pada memiliki. Wa inna ma yutajahu, bahwasanya dimenangkan atau diunggulkan atau bisa dijadikan wajah apa muradu tadi itu fima di dalam perkara layak situ yang tidak bermaksud atau layuk suatu yang tidak dimaksud urfan apa sorful hullati, yaitu mendistribusikan hasilnya fi muqabalatihi di dalam bandingannya ma. Wa illa, jika tidak apa namanya layuk suatu urfan sorful hullati tadi itu kal takro, seperti umpamanya litakro. Jadi kali takro seperti ucapan litakroa, supaya membaca siapa kamu, au tata'allama, atau belajar siapa kamu, kada demikian. Bahwa maka ada mukallaf itu syarat lil istiqaqi, untuk memiliki bagian tadi. Pokoknya bilang ini kamu saya wakaf niti untuk anak-anak ini selama masih belajar, dipakai untuk biaya mondok. Kalau udah tidak mondok ya udah nggak dapat bagian. Nah gitu. Karena tadi persyaratannya harus dipakai untuk biaya mondok. Berarti kalau udah tidak mondok ya enggak. Nanti berarti ganti lagi kepada orang lain yang mondok lagi. Itu namanya persyaratan dari wakif. Ya sakarpe wakif bareng kayak wakif. Fima di dalam perkara istadharahu, yang menjelaskan kepada siapa Syekhuna Ibnu Hajar. Walau waqafa, dan jika wakaf siapa wakif, wa ausa, dan wasiat siapa wakif, lidhaifi, untuk tamu, digunakan pokoknya ini wakaf untuk menjamu tamu, pokoknya khusus untuk menjamu tamu karena mungkin tamunya banyak. Ya surifa, maka didistribusikan apa mauquf tadi itu lil wariti, bagi tamu yang datang alama atas perkara yang tadihi, yang menentukan kepada apal urfu, kebiasaan. Ya tamu-tamu yang mesti saja, yang tamu yang tujuannya baik. Wala yuzadu, dan tidak ditambah siapa tahu ala salah satu ayamin, atas 3 hari mutlakon. Ya yang dijamu berarti orang yang bertamu yang masih dalam masa 3 hari di situ. Kalau lebih dari 3 hari ya udah enggak. Tidak pernah ada di pondok tamu dari mana ya, dari Malang atau apa ya, tidak kenal sama istrinya, sama anak-anaknya. Anaknya udah gede-gede, bertamu sampai berapa hari. Waduh, kira repot ini. Tapi saya bilangin pokoknya nanti kalau 3 hari udah nggak usah kasih makan, udah selebihnya. Kalau tidur biarlah nggak apa-apa, tapi kalau itu tidur di BLK itu, kan. Nah, nggak kenal, kemudian juga nggak jelas urus ketika bertemu itu tujuannya apa itu. Jadi mau silaturahim, suruh nunjukkan kira-kira kemana saja.
Wah, seru banget ini. Meskipun bahasanya itu tidak minta sumbangan, tapi saya tahu ini urus-urusannya dengan minta sumbangan, ya, minta referensi. Pertama saya suruh ke Junat, delalah ke Junat sakit, jadi nggak mau. Nah, terus setelah itu ke Kiai Yazid Ramli, entah ke sana atau apa, Bang. Waduh, iki ngerepoti tamu ini. Kamu tak kenal, terus sama istrinya sama anaknya juga gede-gede itu, laki perempuan. Lah kalau kenal aja kan nggak apa-apa, kalau kita kenal ini. Wala yudfa'u, dan tidak diberikan lahu bagi dhaif apa habbun biji ila in syarratahu, kecuali jika mensyaratkan, dari benih maksudnya, benih tanaman, ila in syarratahu, kecuali jika mensyaratkan kepada itok siapa wakif. Wal yustaratu, adakah disyaratkan di dalam dhaif apa al fakru fakir, apakah memang syaratnya tamu tadi yang mau dijamu, yang apa wakaf untuk tamu tadi syaratnya harus fakir? Qala, berkata sahabat Syekhuna Ibnu Hajar, az-zahiru, ada penzahirnya, itulah tidak. Dan memang ada yang model pesantren itu yang tamu itu berapapun kasih makan. Kalau Lirboyo itu dulu ibunya Kiai Maksum, siapa namanya ya, Maksah, panggilannya Maksah. Maksah itu berarti ya termasuk ya putrinya Mbah Yai Karim masih ada. Itu berapapun tamu, itu mesti setiap hari, jadi tiap hari muasa banyak, padahal tamunya kan banyak terus itu buat makan. Terus lagi di saudara saya itu di Mayang, Pondok Al-Islahiyah, itu juga begitu, tamu itu kasih makan. Kemudian di Blok Agung, Mbak Yai Mukhtar Syafaat, itu juga tamu itu kasih makan. Jadi ke Gusmus juga sama. Kita kalau sowan Gusmus, kayak Mustafa Bisri itu makan dulu. Jadi begitu datang salaman, suruh makan dulu, setelah makan baru ngobrol. Itu siapapun tamunya sama, lauknya itu ya itu pokoknya. Ya. Jadi menteri ya itu, tamu siapapun juga itu. Luar biasa, orang bisa bisa istiqomah begitu kan, tidak gampang itu untuk apa. Basu'ilah, dan ditanya siapa Syekhuna, guru kami Az-Zamzami, Syekh Az-Zamzami, amma dari perkara wukifah yang diwakafkan apa liyusrofa, atau ya, liyusrofa supaya untuk didistribusikan apa gunlatu hasilnya lil it'ami, untuk memberi makan an Rasulillah, dari Rasul, maksudnya untuk Rasulullah SAW.
Artinya kalau orang itu berarti kan pakai maulid lah, maksudnya itu peringatan untuk maulid. Fal ya juzu, apakah boleh lin nadiri, bagi nadir pengelola tadi, apa ayut imaha, sekiranya memberi makan siapa nadirha kepada kepada hulah tadi itu, hasilnya tadi itu, man pada orang nazala yang berhenti, artinya yang mampir atau bahasa Jawanya itu leren, jadi ya orang yang mampir ke rumah itu namanya nazala bihi, dengan nadir tadi itu, minat dhaifan, nyatanya dari beberapa tamu, fi ghairi syahril maulid, pada selain bulan maulid, bidzalikal qasdi, dengan demikian tujuan, aula atau tidak. Jadi boleh nggak diberikan kepada tamu yang tidak pada bulan maulid, karena tadi wakafnya itu hasilnya dipakai untuk tamunya Rasulullah. Nah gitu, itu tidur itu, jangan tidur lah, jauh-jauh dari sana sini tidur. Tidur nggak saya bangunkan, nanti biar tidur sih. Wal yajuzu, dan apakah boleh lil qadhi, bagi pak hakim, apa yakula, sekiranya makan siapa hakim, min dzalika, dari demikian to'am, idza lam yakun, jika tidak ada itulah bagi hakim apa rizqun, gaji, min baitul mal, dari baitul mal. Apakah hakim juga boleh dapat menikmati itu kalau tidak ada gaji dari baitul mal? Umpamanya kalau sekarang ya gajinya malah remunerasinya gede banget, itu saja masih jualan hukum itu. udah dikasih gede masih saja itu, sama dengan Departemen Keuangan itu, perpajakan itu udah ditambah remunerasi udah besar, itu masih saja. Karena itu bukan gede dan kecilnya, gitu, mentalnya masalahnya. Wala min mayasiril muslimin, dan tidak dapat gaji dari orang-orang kayanya orang-orang Islam. Fa'ajaba, maka menjawab sahabat Syekhuna Az-Zamzami tadi itu, biarlah bahwasanya itu ya juzu boleh lin nadir, bagi nadir, apa ayasrifa, sekiranya mendistribusikan siapa nadir al-ghullata, pada hasil al-madhkura, fi'id amiman, di dalam memberi makan orang, dzikra, yang telah disebutkan siapa. Ya karena Nabi itu menyuruh untuk menghormati kepada tamu. Wa yajuzu, dan boleh lil qadhi, bagi qadhi apa aklu makan, minha, dari hullah aidon, lianna, karena hullah itu shadaqatun, adalah sedekah. Wal qadhi, sedangkan qadhi itu wal qadhi itu dalam ya'rif, tapi sekiranya tidak tahu kepada qadhi siapa al-mutasaddiq, orang yang sedekah. Karena kalau dia tahu berarti dia punya kepentingan nanti sedekah pada hakim itu. Berarti ada maunya, ada sesuatu. Kemudian walam yakun, dan tidak ada siapa qadhi itu arifan, ngerti bi, dengan mutasaddiq. Nah, hakimnya juga tidak ngerti terhadap ini orang yang memberi itu. Karena kalau mengerti bahwa yang ngasih itu adalah fulan, nanti khawatirnya kalau punya masalah akan mempengaruhi kepada keputusannya. Wah, ini orangnya dermawan, ini suka ngasih saya orang ini. Nah, kan gitu jadinya. Itu zaman dulu, tapi ini kalau zaman sekarang ya.
Ini abad ke-8 dahulu. Waqala berkata siapa As-Subuki, la syakka tidak ada keraguan itu maujud fi jawazil akhdhi di dalam bolehnya mengambil lahu bagi qadhi tadi itu. Wa biqali dan dengan ucapannya Imam Subuki, aku berkata siapa aku berkomentar mengapa kok seperti itu, lintifa'il makna, karena tidak ada tujuan al-mani yang mencegah. Jadi kan yang ngasih tidak tahu bahwa itu dinikmati oleh Pak Hakim juga tidak tahu siapa yang memberi, jadi jelas bolehnya. Wa illa jika tidak apa namanya tadi, idza lam ya'riful mutasaddiq wa lam yakun qad arifan bihi, maka yahtamilu, maka serupa apa yakuna sekiranya ada apa sedekah itu kal hadiyati seperti hadiah. Wa yuhtamalu dan difahami apa al-farqu perbedaan bi annal mutasaddiqa, dengan sesungguhnya orang yang sedekah itu innama qasada, bahwasanya bermaksud siapa mutasaddiq sawabul akhirati, pada pahala. Artinya orang yang sedekah itu tujuannya memang betul-betul mencari ridho Allah, pahala akhirat semuanya gitu. Indah habis apa makola usaikhuna. Waqala berkata siapa Ibnu Abdillah Abdissalam Izzuddin Ibnu Abdissalam, ini apa namanya Sultanul Ulama. Wala yastakhiku, dan tidak berhak siapa dzu wadhifatin, orang yang mempunyai tugas rutin, qiraatin seperti orang yang tugasnya adalah membaca Al-Quran akhalla, yang artinya mengosongkan. Dia ini biar dibayar, artinya dapat bagian dari hasil wakaf itu kalau dia tiap hari tugasnya adalah baca Quran. Lah suatu saat dia tidak baca satu hari karena dia mau pergi kemana. Lah ketika tidak baca itu ya nggak dapat bagian gitu, maksudnya itu. Jadi diberi sesuai dengan absen kehadiran. Kayak guru-guru itu ya, guru-guru harus sesuai dengan absen kehadiran. Laha untuk qiraat tadi fi ba'dil ayyam, di dalam sebagian beberapa hari. Wa qala berkata siapa Nawawi, Imam Nawawi, wa in akhala dan jika mengosongkan, menyacatkan maksudnya mengosongkan, dia tidak bisa melakukan istanaba, maka harus mencari ganti siapa man li udhrin, karena udhur kamarotin seperti sakit, au habsin atau di penjara. Kalau dia gini-gini, jika dia berhalangan kemudian dia menggantikan pada orang lain, maka si tetap apa istiqohu, berhak terhadap hasil tadi itu. Jadi kalau dia tidak ngajar, dia nyiapkan badal. Lah badal itu yang bayar adalah berarti dia sendiri, karena dia dapat bagian dari, umpamanya dia dikaji tiap bulan sekian, ini harus full. Kalau tidak hadir dia harus nyiapkan pengganti, lah berarti dia dapat bagian. Kalau sekarang begitu akhirnya badal terus. Yang ngajar akhirnya badal terus akhirnya itu. Wa illa jika tidak in akhalla istanaba lam yastakhiqqa, maka tidak berhak siapa man tadi itu limudatil istinabati, pada masa dia berusaha menggantikan tadi. Kalau dia apa namanya
menggantikan pada orang lain, tapi umpamanya yang gaji ini adalah lembaga itu yang ya maka dia berarti dikosongi, tidak dapat gaji ketika pada hari-hari dia kosong. Fafham, maka pahamilah, bako'a asari istiqoqihi, pada tetapnya pengaruhnya berhaknya apa namanya dzul wadifah tadi itu di ghairi muddatil ikhlal, pada selain masa dia mengosongi tadi itu. Bahwa adapun baqa'u asar istiqoqihi itu ma pendapat iktamadahu yang berpegangan kepada ma siapa al-Subuki, Imam Subuki dan bisolahi seperti Ibnu Salah fi kulli wadifatin, di dalam setiap tugas takbalu yang bisa menerima apa wadifah al-inabata pada diganti katadrisi seperti mengajar wal amanat wal imamati dan menjadi imam wali mauqufin alaihi, dan itu bagi orang yang diberi wakaf siapa alaihi atas al ainun, adapun barang mutlakon hal mutlak awil istighlal atau istighlali raiha, atau untuk mendapatkan hasilnya ainun li ghairi naf'in, untuk selain manfaat khosin yang tertentu minha dari ain. Li mauqufin alai rai'un, yaitu ada hasil bahwa ada pun rai itu fawaidul mauqufi, yaitu faedah-faedahnya barang yang diwakafkan. Jami'iha seluruhnya jami'uha seluruhnya fawaid kaujratin seperti apa namanya gaji ujrah wa darin, dan kalau itu berupa kambing yang apa namanya yang keluar susu, ya berarti dari susunya. Wawalatin, dan anak, berarti kalau dia memenyaikan tadi orang wakaf berupa sapi kemudian bisa diambil anaknya. Hadisin yang baru terjadi batal wakfi setelah wakaf. Wasamarin, dan buah-buahan, wahusnin, dan apa namanya cabang, yuk tatu yang dibiasakan apa kotu memutus husnun, umpamanya ini karena tanaman, karena biasanya harus di apa cabang-cabang kecil-kecil itu biasanya dirapikan supaya tidak terlalu gede, karena biasanya kalau terlalu itu biasanya buahnya malah sedikit. Kalau tanaman itu terlalu terlalu subur itu loh, ya. Itu biasanya malah hasilnya sedikit. Makanya biasanya diadakan perapian pemangkasan. Au syurito, atau disyaratkan apa qat'u walam yu'adda, dan tidak ditunaikan apa satu qata'ahu, maka memotong siapa manhu kepada husnun tadi itu bimauti asli, karena matinya pokoknya samar tadi itu husnin tadi itu. Bayan tasarruf, maka mentasarrufkan siapa mauquf alaih tadi itu fi fawaidi, di dalam faedah-faedahnya mauquf, tasarruf hal malaki, seperti tasarrufnya orang-orang yang memiliki binafsihi, dengan dirinya mauquf, wabi ghairi, dari selainnya mauquf, malam yukhalif, selama tidak menyalahi tasarruf syartul waqifi, pada syaratnya orang yang mewakafkan. Jadi syaratnya tadi yang penting bagaimana
Pokoknya kalau ini namanya wakaf tanah atau wakaf tanah yang ada tanamannya, entah itu tanaman buah-buahan apalah, yang kira-kira lama, nah kemudian atau duren lah, katakan duren, kebun duren, ini nanti hasilnya dipakai untuk ini. Nah udah, ya syaratnya itu berarti nanti hal-hal yang umpamanya duren supaya hasilnya itu maksimal, maka diadakan pengurangan cabang-cabangnya supaya tidak terlalu gede dan sebagainya. Nah, maka itu masuk yang boleh diambil. Li'anna dzalika, karena demikian, qaulur ra'iwa, adapun dzalik itu al-maqsudu, yang dimaksud, minal wakfi, dari wakaf. Wa amal hamlu, adapun kehamilan, al-muqarinu, yang membarengi bareng dengan ketika diwakafkan pas hamil, fawakfun, maka itu jadi wakaf tabaan karena ngikuti li ummihi, pada induknya mauquf. Amma idza wukifat, adapun ketika diwakafkan alaihi, atas mauquf alaih, apa ainul barang binaf'in khasin, untuk manfaat yang khusus, kada batin, seperti untuk wakaf kendaraan, dirukubi, untuk dinaiki. Kalau dabah itu kan sebenarnya hewan ternak atau kuda, tapi digunakan kan bisa, sebenarnya bisa untuk bajak, bisa untuk yang lain, tapi ini khusus pokoknya untuk kendaraan. Kalau dulu kan untuk menarik pedati itu kan sapi, kalau orang sana bilang pegon gitu. Fafawa itu, maka adapun faedah-faedahnya ain mindar, nyatanya dari susu wanahwi, itu lil waqifi, adalah kepunyaan orang yang wakaf. Wala yajuzu, dan tidak, jadi karena khusus tadi penggunaannya khusus untuk dinaiki saja, jadi manfaatnya itu ada dinaiki. Jadi kayak, nah nanti kalau susunya berarti tidak termasuk yang diwakafkan, hasilnya. Haknya wakif kalau itu. Jadi kayak wakafnya wakaf manfaat. Jadi ada orang punya sapi, ini bisa dipakai, saya gratiskan, wakafnya gratis, bisa dimanfaatkan untuk menarik pedati fungsinya, atau untuk bajak. Nah, tapi susunya kan berarti enggak. Nah, berarti susunya tetap bisa dimanfaat. Wala yajuzu, dan tidak boleh watu amatin, menjima amat mauqufatin, yang diwakafkan. Ada amat diwakafkan, maka tidak boleh, walau min wakifin, walaupun itu tuannya, wakifnya itu sendiri yang menjima, tidak boleh. Au mauqufin alaih, atau orang yang diwakafi, tidak boleh. Kenapa li adami milkiha? Karena tidak ada memilikinya amat tadi, karena sudah diwakafkan. Bal yuhaddani, bahkan keduanya bisa disanksi, ya, disanksi siapa, wakif maupun mauquf alaih. Wa yuzawijuha, dan bisa menikahkan hak kepada amat siapa, qadin, hakim, biidznil mauqufi alaihi, dengan izinnya orang yang diwakafi alaihi. Li'annahu, karena sesungguhnya lalahu, bukan bagi lah, wala lil waqifi, juga tidak bagi orang yang wakaf. Jadi wa'lam, ini kalau budak, tapi tidak ada budak. Wa'lam, dan ketahuilah, annal milka, sesungguhnya milik, fi raqabatil mauqufi, di dalam pokoknya perkara yang diwakafkan, ala muayyanin au jihatin, atau jihad, itu yang takilu pindah milik ilallah, kepada Allah Ta'ala. Jadi
zatnya itu barangnya kalau yang diwakafkan ya berarti pindah kepada Allah. Yang fakku maksudnya terlepas apa milik anikhtisosil adamiyin dari ketentuannya atau kekhususannya manusia. Falau syaghola, maka jika sibuk siapa orang al-masjid pada masjid biamtiatin dengan beberapa harta wajibat, maka wajib apal ujratu ongkos lahu bagi masjid kalau itu umpamanya menggunakan hal yang ada di masjid. Waktu surafu maka digunakan apa ujrah lima solisihi untuk kemaslahatan masjid alal aujahi menurut kaul yang bisa dijadikan wajah.